Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan bahas saham Antam lagi, tapi kali ini kita akan membahas yang lebih detail ya, tentang diversifikasi bisnis Antam ya, yang sudah masuk ke nikel dan juga akan segera masuk ke bisnis baterai ya. Dimana nanti kita bahas ya tentang kerjasama dengan perusahaan dari Cina nih ya, CATL ya, melalui anak usahanya ya, yang sudah diteken di akhir Desember kemarin ya. Lalu kita juga akan bahas ya tentang berapa sih potensi dividen dari Antam gitu ya, dan juga ada beberapa informasi terkait bisnis Antam ya, terutama pasar emas maupun nikel ya, yang dijelaskan oleh pihak manajemen ya ketika public expose di bulan November lalu. Jadi untuk teman-teman yang memang tertarik dengan saham Antam ini wajib ditonton sampai habis ya, jangan di skip ya, terutama karena ini juga sih mungkin videonya nanti agak panjang ya, jadi ya kalau capek gitu ya di pause dulu gitu ya, nanti ditonton lagi gitu ya di 2 jam 3 jam lagi ya, kalau udah fresh lagi baru bisa nonton lagi gitu ya. Oke, seperti biasa sebelum mulai ya, saya ingin menginfokan beberapa video yang sudah saya buat juga ya, prediksi beberapa saham yang biasanya memberikan dividen besar ya, terutama di sektor batubara seperti PTBA, ITMG, BMM dan juga UNTR. Lalu ada video yang sangat bagus ya untuk teman-teman yang dividen investor ya, terkait saya membuat list ya 10 dividen yield terbesar ya selama 5 tahun terakhir ya. Jadi jika teman-teman berminat untuk menonton video-video ini, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut langsung ke Antam ya. Ini historinya ya tinggal teman-teman baca lah ya, di pause aja videonya kalau mau baca detail ya. Intinya Antam didirikan pada tahun 68 dan masuk ke bursa saham Indonesia ya di tahun 97 ya. Oke, ini ya bisa teman-teman baca sendiri lah ya, silakan di pause videonya jika ingin baca lebih detail. Dan ini komposisi kepemilikan saham ya, ini per September ya, tapi sampai sekarang juga belum berubah sih ya. Dimana Main ID ya, milik pemerintah lah ini ya, 65%-nya dimiliki oleh pemerintah, lalu 21%-nya oleh publik domestik dan 14%-nya publik asing ya. Itu kan per September. Saya cek sampai sekarang ya di Desember 2023 nih ya, lokalnya 20,78% ya, beda tipis lah, tadi 21 sekarang 20,78, dan publik asing itu 14,06 ya, di sini kan 14 ya. Jadi ya sedikit banyak belum berubah lah dari September ke Desember ya. Dan sekedar mengingatkan juga ya, kalau Main ID itu ya selain memiliki Antam juga memiliki PTBA, Freeport, Inalum, Timah Tins, Inco ya, Vale ya, walaupun cuma 20%, dan juga ada Main ID Trading ya. Nah, ini adalah bisnis dari Antam ya, dimana utamanya pasti yang masih emas ya, lalu ada sedikit perak ya, dan juga nikel dan bauxit ya, dan akan merambah juga ke untuk smelter grade alumina ya. Jadi kalau bauxit diolah itu nanti bisa menjadi alumina ya. Ini portfolio Antam, dimana bisa lihat sini ya, yang logam mulia ini ya, emas itu yang warna kuning ya, ada di Banten ya, Banten dan Jabar ini kalau salah. Lalu ada tambang nikelnya ya di Kalimantan, tambang nikel lagi, merah nih bauxit ya, yang hijau ini baru di yang nikel ya, ada di Sulawesi dan juga di Halmahera nih. Ada juga nih di Papua nih. Oke, untuk yang di pabrik ferronikel yang di Kolaka ini ya, ini sudah beroperasi ya kalau nggak salah di Juli 2023. Dan nanti yang di Halmahera Timur itu masih testing ya, masih commissioning nih. Mungkin di tahun ini dia akan beroperasi secara komersial. Nah, ini ya yang ekosistem baterai ya, dimana kerjasama dengan perusahaan Cina nih ya, nanti kita bahas lebih detail lah ya. Dan ini adalah proyek pengolahan smelter grade alumina tadi ya, yang di Mempawah ya, dimana itu diproyeksikan akan beroperasi komersial di pertengahan tahun 2025 ya, dimana 40% yang dimiliki Antam dan sisanya itu Inalum ya. Dan estimasi umur pabriknya lama lah ya, 20 tahun.
Oke, ini juga ada peningkatan kredit rating Antam ya, berarti Antam semakin dipercaya ya, bisa membayar hutangnya dengan baik ya. Yang tadinya di tahun 2022 itu B+, sekarang menjadi BB+ ya. Ini rating dari S&P Global. Ya, ini komitmen Antam terhadap lingkungan lah ya. Dia melakukan reklamasi ya, lalu ada pengurangan emisi dan sebagainya. Dan ini adalah market coverage dari Antam ya. Ada Korea Selatan, Jepang, ini Asia rata-rata ya. Ada yang luar lagi. Selandia Baru lah ya, ini yang di luar Asia ya, sisanya nih Asia ya. Oke, ini rencana kerjasama baterai dengan CATL itu kan sudah diberitakan ya sejak awal tahun 2023 bahkan ya. Ini diberita tahun Agustus 2023. Lalu sedikit informasi, CATL itu adalah perusahaan terbesar ya. Market share 32,6%. CATL is the biggest lithium ion battery manufacturer for electric vehicle in the world ya. Jadi dia produsen saham lithium ion baterai terbesar di dunia ya, si CATL ini ya. Contemporary Amperex, bacanya gitu nggak ya, Amperex teknologi lah ya. Dan terjadi kerjasamanya secara resmi ya, ini diberitakan di 29 Desember 2023 di mana Antam dan Ningbo Contemporary Bruneligen, susah dibacanya, salah kali saya ya. Jadi CBL ini adalah anak usaha atau malah cucu usahanya CATL tadi ya, menyelesaikan serangkaian transaksi terkait hilirisasi mineral nikel terintegrasi ya. Nah, ini beberapa timeline lah ya. Pertama adalah transaksi divestasi SDA Antam ya. Lalu kedua transaksi divestasi FHT, lalu ada transaksi divestasi SDA dan HKCBL ya. Nanti saya akan jelaskan satu-satu ya. Jadi yang nomor 1 dan 2 3 itu sudah dilaksanakan ya, sudah di tanda tangani ya. Lalu yang warna kuning ini ya, transaksi investasi HPALJ VCO, dan yang biru ini baterai manufacturingnya itu akan dilaksanakan ya setelah semua pihak menyetor uang modalnya lah gitu ya. Tapi agreementnya sudah ditandatangan. Oke, kita masuk yang nomor 1 ya. Ini transaksi. Jadi ini ada perusahaan ya, SDA ya. SDA atau apa? Oh, ini udah saya tulisin di sini SDA ya. PT Sumber Daya Arindo ya. Ini adalah anak usaha Antam yang memiliki pertambangan biji nikel ya, di mana sebelum divestasi ini SDA itu dimiliki 99,9% oleh Antam ya. Lalu sisanya nih 0,02 oleh PT Antam Resource Indo ya. Sebenarnya anak usaha Antam juga lah gitu ya. Nah, jadi yang kepemilikan ARI ini ya, dibelilah oleh si Antam ya. Company ini maksudnya Antam ya. Jadi sekarang PT SDA ini 100% dimiliki oleh Antam ya. Tapi setelah itu SDA itu sekitar 49% sahamnya dijual ke HKCBL ya. Jadi HKCBL itu ya tadi ya, perusahaan yang dari Cina itu ya, yang anak usaha atau malah cucu usahanya si CATL ya. Nah, jadi sekarang si SDA ini, PT Sumber Daya Arindo yang memiliki pertambangan biji nikel, sekarang 49%-nya dimiliki oleh HKCBL dan 51%-nya masih dimiliki oleh Antam. Oke, lalu yang kedua ya itu adalah FHT ya, di mana ini PT Feni Haltim ya, yang bergerak di bidang produksi ferronikel ya di daerah Buli di Halmahera Timur ya, di mana sebelum terjadi transaksi kerjasama dengan BCL ini, FHT itu dimiliki oleh Antam 50% dan 50%-nya dimiliki oleh IMC. IMC itu adalah PT International Mineral Capital, di mana IMC ini sebenarnya juga anak usaha dari Antam ya. Nah, setelah itu 60% sahamnya itu dijual ke HKCBL. Jadi seluruh saham IMC itu dijual ke HKCBL, ditambah 10% yang dimiliki oleh Antam dijual ke HKCBL. Sehingga HKCBL sekarang memiliki 60% saham dari FHT, 40% sahamnya masih dimiliki oleh Antam. Oke, jadi itu yang sudah dilaksanakan. Nah, ini yang akan dilaksanakan ya, di mana akan didirikan 3 perusahaan joint venture ya, di mana ya ada satu yang baterai material ya, jadi yang
menambang material untuk baterainya. Lalu ada perusahaan pembuatan baterainya ya. Dan yang ketiga itu adalah yang recycling baterai ya. Jadi cukup bagus ini ya kalau ada perusahaan recycle baterai di Indonesia ya, sehingga baterai-baterai bekas itu bisa diolah kembali menjadi baterai baru. Dimana rencananya untuk joint venture yang baterai material ini 30% sahamnya akan dimiliki oleh IBC ya. IBC itu Indonesia Battery Company ya. Oke. Lalu yang untuk pembuatan baterainya sendiri, IBC juga akan memiliki 30%. 70% oleh SGCBL ya, ini juga anak usaha dari CATL tadi. Dan yang ketiga adalah perusahaan recycle baterai itu IBC akan memiliki 40% saham dan sisanya oleh HKCBL gitu ya. Ya, lalu si IBC itu ya, Indonesian Battery bukan company ya, corporation, itu dimiliki oleh 25% Antam, 25% Inalum, 20% Pertamina New and Renewable Energy dan 25% PLN. Jadi IBC itu 100% dimiliki oleh BUMN Indonesia gitu. Oke. Cukup panjang tadi ya penjelasannya. Sekarang sebelum kita masuk ke keuangannya dan kinerja sampai dengan kuartal 3, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe dan jangan lupa klik loncengnya. Dan jika teman-teman merasa video-video di channel Investor Jata ini berguna, saya mohon untuk like, komen, dan share-nya. Oke, kita lanjut ke laporan keuangan ya, dimana di tahun 2022 pendapatan dari Antam ini naik 19% dan profitnya naik sangat besar ya, 100%, 105% nih bahkan ya, menjadi 3,82 triliun. Nah di tahun 2023 ini ya, pendapatan di kuartal 1 dan 2-nya itu naik ya, tapi ada penurunan di kuartal 3, begitupun untuk profitnya ya. Bahkan di kuartal 2 ini naiknya sempat besar sekali nih ya, 274% ya. Lalu di kuartal 3 dia turun sedikit 12%. Dan kalau dijumlahkan dari Januari sampai September ya, pendapatan dari Antam ini turun 8,27%, tapi dia bisa menekan beban pokok penjualan ya sampai dengan 10%, sehingga bisa menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi ya, sebesar 1,94% dibandingkan tahun lalu. Dan setelah dipotong ya beban penghasilan lain-lain dan juga pajak, ini laba bersih Antam naik lebih banyak lagi ya, sekitar 8,45%. Ya bisa dilihat sini pendapatannya ya, itu paling banyak dari emas ya, yang kedua biji nikel, lalu disusul oleh ferronikel. Dimana untuk penjualan emas ini ada penurunan ya, 18%, sedangkan untuk penjualan biji nikel tuh naik luar biasa ya, 90,49%, dan untuk penjualan ferronikel itu ada penurunan sekitar 32%. Oke, jadi pendapatan Antam ya 62%-nya dari emas, 21,9% dari biji nikel, dan 10,7%-nya dari ferronikel, sisanya ya dari alumina, biji bauksit, perak, dan logam mulia lainnya. Oke, untuk segmen nikel bisa dilihat di sini ya. Yang hijau gelap ini adalah produksi, sedangkan yang hijau terang ini adalah penjualan. Bisa dilihat baik produksi maupun penjualan dari biji nikel itu naik ya dibandingkan tahun lalu ya. Sedangkan untuk ferronikelnya itu ada penurunan sedikit ya. Oke, dimana biji nikel ini dijual dalam negeri ya, karena kayaknya masih dilarang ya untuk menjual biji nikel ya, raw materialnya masih dilarang diekspor, jadi semuanya diserap oleh domestik ya, dalam negeri ya. Dimana market share domestik biji nikel di Indonesia itu Antam yang warna hijau ya 4% doang ya, kecil ya, maksudnya berarti 96% lainnya biji nikel di Indonesia itu disuplai oleh perusahaan lain di luar Antam. Sedangkan untuk pasar ferronikelnya itu diekspor ke Cina 76% dan ke India ya 21% ya. Dan ini market share Antam, market share ferronikelnya hanya 8% ya untuk seluruh dunia. Oke, untuk emas sendiri ya sesuai tadi ya, akan penjualan juga ada turun ya, pendapatan itu 32%, dan bisa lihat di sini juga ya, baik produksi maupun penjualan emas itu ada penurunan ya dibandingkan tahun lalu ya, dimana semua emas Antam itu dijual ke dalam negeri ya. Dan di Indonesia ya 83% emas itu ya disuplai oleh Antam ya, 83% ya, sisanya 17% oleh perusahaan-perusahaan lain di luar Antam. Oke, sedangkan untuk bauksit dan alumina ya, ini bauksit ya yang warna merah itu ada
peningkatan sedikit ya, baik dari produksi maupun penjualan. Sedangkan untuk yang aluminanya juga ya bisa dibilang stagnan lah ya, turun sedikit ya untuk produksi maupun penjualannya. Dimana untuk bauksit ini dijual seluruhnya ke dalam negeri ya. Sedangkan alumina nih ya, CGA itu yang apa, alumina ya, itu diekspor ya, ke Jepang 24%, Korea Selatan 22% dan sebagainya. Sedangkan domestiknya 31%. Oke, lalu di public expose ya, di November lalu ada pertanyaan ya mengenai outlook komoditas Antam di tahun 2024, di mana untuk emas ya, manajemen mengatakan diproyeksikan ya, harga emas akan sedikit turun ya dibandingkan tahun 2023, di mana penurunan harga itu biasanya akan menjadi salah satu faktor pendorongan peningkatan permintaan emas ya. Jadi kalau harga turun mungkin akan lebih banyak orang yang beli ya. Jadi ya tergantung ya, dia bisa jual berapa ton ya kalau harganya turun ya. Jadi ada kemungkinan pendapatan dari emas ya bisa sama ya, atau naik sedikit gitu ya kalau permintaannya banyak ketika harganya turun. Oke, lalu untuk nikel juga ya. Sementara pasar komoditas nikel diprediksi akan bearish ya, melanjutkan tren di akhir tahun 2023, sehingga diprediksi harga nikel akan turun karena adanya oversupply ya, karena akan banyak proyek-proyek pembangunan pabrik nikel juga di Cina nih. Di tengah tantangan seperti ini, kami percaya ada peluang bisa diraih dan Antam akan melakukan optimasi produksi biji nikel ya dan penetrasi ke pasar dalam negeri. Jadi ketika harganya turun, mereka akan nge-push ya agar bisa menjual nikel sebanyak-banyaknya nih. Oke, tadi tahun 2003 kan penjualan biji nikel naik cukup banyak tuh ya. Walaupun harga nikel di tahun 2003 kan turun ya. Jadi kalau harga turun tapi volume bisa dinaikin, mungkin pendapatannya bisa naik ya, minimal sama lah gitu. Sedangkan untuk bauksit ya, terdapat beberapa proyek pembangunan pabrik alumina yang sedang berjalan ya, sehingga potensi pertumbuhan produksi alumina masa depan tentunya akan meningkatkan permintaan bauksit ya. Karena bahan baku pembuatan alumina ini adalah bauksit ya. Jadi kalau pabrik alumina semakin banyak, berarti permintaan bauksit juga akan semakin banyak ya. Oke, kita sekarang masuk ke rasio-rasio EPS, per PBV, ROE dan DER ya, di mana kita bandingkan dengan juga perusahaan-perusahaan yang menambang mineral ya. Ada TINS, Inco, MDKA, Arci dan juga NCKL. Di mana earning per share dari Antam ini ya termasuk yang besar ya, kalah dari Inco saja. Lalu untuk PER dia termasuk yang rendah ya, walaupun Inco di sini yang paling rendah nih ya. Lalu untuk ini ada yang minus ya, MDKA ini sampai kuartal 3 masih merugi nih ya, makanya apa EPS-nya minus ya. Dan untuk PBV ya, Antam itu 1,56, dimana dia lagi-lagi masih kalah dari Inco ya. Wah, TINS juga PBV-nya rendah nih, 0,72 ya. Oh iya nih, si TINS dia masih merugi juga nih ya, sama dengan MDKA nih ya. Oke, makanya minus ya. Lalu untuk ROE ya, Antam hanya kalah dari NCKL nih. Untuk DER ini ya termasuk yang rendah ya, dia hanya kalah dari Inco ya. Jadi kalau dari rasio-rasio ini terlihat yang mana nih ya menurut teman-teman ya? Ya Inco masih dibilang cukup murah ya dengan PBV yang 1,02, lalu DER juga hutangnya sangat sedikit ya, dan PER-nya 8,83. Lalu mungkin yang kedua ini cukup menarik, Antam masih menarik lah ya. Jadi dari 6 saham ini kalau dari secara rasio ya, itu Inco dan Antam yang bisa dibilang lebih murah ya. Lalu ini adalah average sektor dari basic material saya, di mana rata-ratanya PER-nya 12,35, sehingga PER dari Antam ini masih di bawah rata-ratanya. PBV 1,74 ya, Antam juga di bawah rata-rata dari sektor basic material ya. Dengan ROE rata-rata di 8,18, jadi Antam ini jauh di atas ROE rata-rata basic material. Oke, kalau tadi itu kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, sekarang kita bandingkan dengan historis Antamnya sendiri ya. 5 tahun terakhir PER-nya itu di 30, dan saat ini dia bisa dibilang sangat murah ya, di 9,78 ya. Jadi cukup jauh nih PER-nya, 30 versus 9 komaan ya. Untuk PBV-nya sendiri 5 tahun terakhir itu di 1,89 ya, dan saat ini di 1,61. Jadi sedikit bisa dibilang nih under value ya dibandingkan histori Antam 5 tahun terakhir. Oke, sekarang kita lihat chartnya, di mana di sini Antam memiliki gap, sempat gap down ya,
di 2740 yang sampai saat ini belum tertutup ya. Lalu ini ada garis-garis resisten ya, resisten yang paling apa, masih jauh lah resistennya 2390 ya. Lalu dulu sempat ada support 1765 yang ditembus ya, sehingga dia turun terus nih ya sampai ke 1600-an. Oke, kita close up nih ya, dimana dari awal November nih ya, di sini ada terbentuk double bottom ya di 1600 ya. Jadi dia double bottom, terus ada juga apa double top ini juga ya. Jadi dia ketika menyentuh 1810 dia turun lagi gitu ya. Ini belum 1810 sih ya, masih 1800, tapi dia udah turun lagi, dan ini dia lagi di masa-masa kritis lah ya, masa-masa penentuan ya. Ini sempat saya prediksikan juga, sempat saya buat videonya, dimana apakah dia akan lanjut tembus 1600 atau dia menyentuh 1600 lalu dia mantul ya. Sampai saat ini sih kayaknya skenario yang kedua ya, dia sempat nyampe ke 1600 tapi sekarang mantul lagi ya. Terutama di Jumat kemarin ini mungkin efek penangkapan dari Budi Said ya, dimana itu kasus 1,1 triliun kasus emas Antam ya. Gara-gara berita itu mungkin ada ini langsung gap up ya di opening hari Jumat kemarin ya, tapi akhirnya dia ditutup agak turun lagi ya di 1645. Oke, jadi ya masih kita tunggu ya, apakah dia akan lanjut naik lagi nih ke 1800 ya, atau dia akan balik lagi ke supportnya di 1600. Jadi jika teman-teman ingin trading ya, atau swing low gitu swing low lagi ya, sekedar jadi swing ya untuk mengambil kesempatan berita penangkapan Budi Said ini ya. Jadi perlu diperhatikan supportnya di 1600. Kalau lewat 1600 ya siap-siap CL ya, cut loss, dan rewardnya sih bisa sampai ke 1800 ya. Oke, untuk secara EMA dia masih di bawah EMA 20 ya. Kemarin get up sih sempat naik ke atas, tapi dia kan akhirnya closing sedikit di bawah EMA 20 ya. Jadi kalau secara EMA 20 dia masih bisa dibilang masih downtrend ya, belum ada tanda-tanda uptrend nih. Oke, lalu kita masuklah ya ke dividennya nih ya, dimana tahu 2 tahun terakhir dividen payout ratio-nya adalah 50%, dan biasanya pembagian pembagian dividen itu di bulan April sampai dengan Juni ya. Oke, ini earning per share per kuartal ya, dimana kalau kita jumlahkan sampai dengan September itu earning per share di 118,54 ya. Dan kalau kita asumsikan ya earning per share kuartal 4 itu di 39 ya. Ya, jadi ini kalau dirata-ratain kalau nggak salah 39 ya. Ya. Jadi kita asumsikan kuartal 4 39, maka earning per share sampai Desember sekitar 157,54 ya. Oke, lalu kalau kita asumsikan ya earning per share-nya itu bukan 0,5 nih. 50% ya. 50% nih maksudnya. Itu berarti dividennya sekitar 78,77 ya. Sehingga potensi dividen yield-nya itu 4,78% ya, jika kita menggunakan harga penutupan di Jumat kemarin yang 1645 ya. Jadi secara dividen ya segitulah ya, 4,78. Setiap orang mungkin beda-beda ya, menganggap ada yang 4,78 udah lumayan, ada yang kecil. Tapi kalau menurut saya pribadi yang kurang lah ya kalau 4,78 ya kalau untuk sekedar cari dividen ya. Tapi mungkin ada peluang dari capital gain-nya tadi ya, tergantung dari kemana arah Antam selanjutnya ya. Apakah dia bisa break resisten 1800 ini ya, atau dia tembus support 1600 ya. Jadi cukup menarik untuk menantikan ya kemana arah harga Antam saat ini ya. Jadi kalau saya pribadi ya masih dimasukin ke watchlist aja ya, karena melihat keadaan selanjutnya nih ya, di antara 1600 dan 1800 tadi ya. Oke, mungkin untuk amannya ya tunggu dia bisa tembus 1800 dan bertahan di atas 1800 ya, karena dia mungkin nanti akan lanjut ke ya targetnya kalau bisa ya ke 2350 ini lagi gitu ya. Oke, demikian saja informasi dari saya ya. Semoga berguna untuk teman-teman. Silakan juga tuliskan pendapat teman-teman ya terkait saham Antam ya. Apakah ada teman-teman yang
dividen investor melirik saham Antam ini ya, atau cukup sekedar untuk ditradingkan saja ya saham Antam ini. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jelata.